adalah cuti melahirkan. Ini cuti melahirkan berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Maka PNS tersebut, PNS wanita, berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita tersebut diberikan yang namanya cuti besar, bukan lagi cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama coba membahas tentang salah satu hak yang diberikan kepada ASN, yaitu cuti, peraturan cuti bagi ASN. Ini berdasarkan dengan peraturan BKN nomor 24 tahun 2017. Pengertiannya ya. Yang pertama, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi setiap PNS itu memiliki hak untuk tidak masuk kerja dan diizinkan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Mari kita langsung masuk ke intinya tentang jenis cuti. Jenis cuti yang diatur di dalam peraturan BKN ini ada 7 jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan, kemudian cuti besar, lalu cuti sakit, yang keempat cuti melahirkan, yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang ketujuh cuti di luar tanggungan negara. Mari kita lihat tata cara permintaan dan pemberian cuti dari masing-masing 7 jenis cuti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama, cuti tahunan. Nah, ini cuti tahunan diberikan kepada seorang PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Jadi bila seorang ASN atau seorang PNS telah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus, dia berhak mendapatkan cuti tahunan, dan lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Jadi bukan 12 hari saja, tetapi 12 hari kerja. Misalkan ada instansi yang menerapkan 1 minggunya itu 5 hari kerja, maka dia bisa mendapat cuti tahunan sebanyak 3 minggu. Jadi 5 hari kerja pekan pertama, 5 hari kerja pekan kedua, dan ditambah 2 hari kerja pekan yang ketiga. Kemudian, hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi misalkan tahun ini kita tidak sempat mengajukan cuti tahunan, kemudian kita ingin mengajukan cuti tahunan di tahun yang berikutnya dengan mengambil hak atas cuti tahunan kita di tahun sebelumnya, maka itu kita diberikan hak paling banyak atau paling maksimal hanya 18 hari kerja. Kalau dijumlahkan kan 24, tapi kita tidak diberikan hak itu kita hanya diberikan hak paling lama 18 hari kerja. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Saudara Heru Sudianto dengan NIP sekian-sekian dalam tahun 2018 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Pada tahun 2019, yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 dan 2019. Dalam hal demikian, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti hanya dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan paling lama 18 hari kerja. Hanya 18 hari kerja.
Selanjutnya, sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Jadi misalkan kita masih memiliki sisa sisa cuti kita tahun sebelumnya itu 6 hari, maka itu bisa ditambahkan di tahun yang setelahnya kalau kita mau mengambil cuti. Kemudian jika itu sisa hak cuti kita itu lebih dari 6 hari, itu tidak dihitung, tidak diperhitungkan, paling banyak hanya 6 hari kerja saja. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Pertama, Saudari Dian Sulistiawati dengan NIP sekian-sekian tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 3 hari. Sisa hak cuti tahunan Saudari Dian Sulistiawati pada tahun 2018 sebanyak 9 hari. Dalam hal demikian, hak cuti tahunan yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2019 hanya sebanyak 18 hari kerja. Jadi yang diambil hanya paling banyak 6. Ya, 3-nya hangus, termasuk cuti tahunan dalam tahun 2019. Ini yang pertama. Yang kedua, Saudari Wening Wulandari dengan NIP sekian-sekian tahun 2018 menggunakan hak cuti tahunan selama 7 hari kerja. Sisa hak cuti tahunan Saudari Wening pada tahun 2018 sebanyak 5 hari kerja. Nah, dalam hal ini Saudari Wening mendapatkan hak cuti tahunan sebanyak 17 hari di tahun setelahnya. Kemudian selanjutnya, hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun berturut-turut atau lebih dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun yang berjalan. Langsung kita lihat contohnya. Saudara Saputra dengan NIP sekian-sekian dalam tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Dan pada tahun 2020 yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, dalam hal demikian, pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS yang bersangkutan untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 2020. Jadi jelas ya, apabila kita tidak mengajukan cuti tahunan selama 2 tahun berturut-turut, di tahun berikutnya kita diberikan hak untuk mendapatkan cuti tahunan sebanyak 24 hari kerja. Seterusnya, hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun yang berjalan. Jadi apabila kita telah mengajukan cuti di tahun A misalkan, kemudian dengan pertimbangan sesuatu yang mendesak permintaan kita itu ditangguhkan, maka di tahun berikutnya saat kita mengajukan cuti tahunan kita diberikan hak sebagai gantinya 24 hari kerja termasuk atas cuti tahunan yang berjalan. Misalkan Saudara Sri Rahayu dengan NIP sekian-sekian mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2018 selama 12 hari kerja. Pejabat yang berwenang memberikan cuti itu tidak memberikan cuti karena ada kepentingan dinas yang mendesak. Dalam hal demikian, maka hak atas cuti tahunan Saudari Sri Rahayu pada tahun berikutnya yaitu 2019 menjadi 24 hari kerja termasuk atas hak cuti tahunan dalam tahun yang berjalan dalam tahun 2019 ini. Sepertinya jelas ya. Kemudian hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dihitung penuh dalam tahun berikutnya. Ini contohnya ya. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dihitung penuh dalam tahun berikutnya. Ada catatan ya, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Jadi seorang guru, ASN guru, PNS guru, dan dosen PNS itu jika telah mendapatkan liburan menurut kalender masing-masing, biasanya kalender pendidikan kan ada peraturan tersendiri tentang liburan, maka itu sudah disamakan dengan PNS yang menggunakan hak cuti tahunan. Jadi tidak lagi berhak atas cuti tahunan
karena telah memiliki liburan tersendiri ya, liburan khusus menurut peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian peraturan cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi misalkan kita telah berhak ya meminta hak untuk melakukan cuti tahunan, namun kekuatan jumlah pegawai yang sesuai dengan jabatan kita itu masih kurang, jadi itu masih dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah cuti besar. Nah, cuti besar ini diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara berturut-turut. Nah, jika kita telah bekerja paling singkat 5 tahun secara berturut-turut, lalu kita diberikan hak untuk mengambil cuti paling lama 3 bulan. Nah, contohnya, Saudara Aldi dengan NIP sekian-sekian telah bekerja secara terus-menerus sejak Januari 2014. Pada tanggal 10 Februari 2019 mengajukan permintaan cuti sebesar 3 bulan terhitung mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 18 Februari, pejabat yang berwenang memberikan cuti besar sesuai permintaan PNS yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini maka Saudara Aldi tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun 2019. Kemudian yang kedua, cuti besar berikutnya baru dapat diajukan paling cepat 1 Juni 2024. Kemudian yang kedua adalah PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Ini jelas ya, seperti contoh yang sebelumnya. Seterusnya, PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diperhitungkan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. Jadi tetap diperhitungkan apabila kita sudah mengambil cuti tahunan di depan, kemudian kita mau mengambil cuti besar setelahnya, itu akan diperhitungkan. Yang seterusnya, PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya, maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut. Misalkan kita masih memiliki sisa hak cuti tahunan itu 6 hari di tahun 2016. Lalu di tahun 2017 kita mengajukan cuti besar ya selama 3 tahun. Nah, sisa hak cuti tahunan 2016 itu masih berlaku di tahun seterusnya, di tahun berikutnya. Ini catatannya adalah syarat atas cuti besar dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun, namun ada kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan syarat melampirkan jadwal keberangkatan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Jadi bisa kita belum berturut-turut 5 tahun dalam bekerja, tapi ada alasan penting keagamaan, yaitu menunaikan haji. Nah, ini syarat yang 5 tahun berturut-turut itu dikecualikan. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus. Jadi saat kita mengajukan cuti besar dan kemudian kita cuma mengambil 2 bulan, 1 bulannya itu seketika itu juga hangus, tidak bisa lagi digunakan. Berikutnya, selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Yang ketiga adalah cuti sakit. Nah, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Jadi, apabila seorang PNS itu sakit, dia memiliki hak untuk tidak masuk kerja ya. PNS yang 1 hari sakit menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung ya. Dia berhak tidak masuk kerja, tapi menyampaikan surat keterangan sakit yang secara tertulis kepada atasannya langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang sakitnya lebih dari 1 hari sampai 14 hari atau lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis
ini kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Jadi jika hanya 1 hari, kita hanya memberikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung. Kalau lebih dari 1 hari atau lebih dari 14 hari, itu memberikan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau dokter pemerintah. Nah, dokter pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Hak atas cuti tahunan diberikan untuk paling lama 1 tahun. Ya. Kemudian apabila diperlukan, cuti sakit dapat ditambah paling lama 6 bulan berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. Lalu jika masih belum sembuh, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan. Nah, apabila telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil pengujian kesehatan, PNS tersebut belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Jadi sudah cukup ya diberikan waktu 1 tahun, kemudian ada 6 bulan, lalu kemudian diuji kembali, dan apabila setelah pengujian belum menunjukkan kesembuhan, maka secara berat hati ya mungkin PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Nah, ini ada catatan, PNS wanita yang mengalami gugur kandungan itu berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Jadi bila mengalami gugur kandungan itu diberikan hak ya mendapatkan cuti sebesar 1,5 bulan. Nah, selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS, misal gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan. Yang keempat adalah cuti melahirkan. Ini cuti melahirkan berlaku untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga. Maka PNS tersebut, PNS wanita, berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita tersebut diberikan yang namanya cuti besar, bukan lagi cuti melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya, tetapi cuti besar. Nah, cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Tidak dapat ditangguhkan. Yang kedua, mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Jadi misalkan si PNS wanita ini baru 3 tahun bekerja, kemudian dia melahirkan anak yang keempat atau kelima. Nah, secara otomatis dia diberikan hak untuk cuti besar. Kemudian lamanya cuti besar tersebut sama seperti lamanya cuti melahirkan, yaitu 3 bulan. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Nah, ini paling lama 1 bulan diberikan kepada seorang PNS yang memiliki alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Maka kita bisa mengajukan cuti karena alasan penting. PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Jadi misalkan ada anggota keluarga ini meninggal dunia dan kita diberikan tanggung jawab untuk mengurus hak-hak tersebut. Kemudian PNS yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, ya bisa juga mengajukan cuti karena alasan penting. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar diberikan juga cuti karena alasan penting. Kemudian mengalami musibah atau musibah kebakaran atau bencana alam. Nah, selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting ini, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS ya, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Yang keenam adalah cuti bersama. Ini sepertinya kita sangat familiar ya dengan cuti bersama. Ini ditetapkan dengan keputusan presiden dan kemudian tidak mengurangi hak atas cuti tahunan jika kita ingin, karena ini sudah jadi ketetapan tersendiri. Jadi di luar cuti tahunan kita bisa mengambil hak cuti tahunan dan bisa sekaligus menikmati cuti bersama dalam tahun yang bersangkutan.
PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Misalkan cuti bersama ini bertepatan dengan cuti bersama Idul Adha. Kemudian seorang perawat atau pelayan publik, polisi, dokter, ya, pada hari yang sama itu bertepatan dengan jadwal piket, ya, maka hak untuk cuti bersamanya, ya, bisa diambil, ya, bersamaan dengan cuti tahunannya. Cuti tahunannya ditambahkan dengan cuti bersama yang saat cuti bersama tersebut tidak bisa dia jalankan. Jadi dia bisa menambah di cuti tahunannya. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana yang dimaksud, ya, hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan. Jadi apabila kita tidak menggunakan hak atas cuti tahunan kita di tahun yang sama, maka hak untuk cuti bersama yang belum kita ambil itu hangus. Jadi dia hanya berlaku di tahun yang berjalan. Yang ketujuh adalah cuti di luar tanggungan negara. Yang ini diberikan kepada seorang PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan memiliki alasan pribadi yang sangat mendesak. Beberapa alasannya, ya. Yang pertama, mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara, tugas belajar di dalam atau di luar negeri. Ini jelas. Kemudian yang kedua, mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, menjalani program untuk mendapatkan keturunan. Yang keempat, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus. Dan yang keenam, mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sedang sakit atau uzur. Nah, cuti di luar tanggungan negara ini itu lamanya paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun jika alasan penting. Nah, ini bisa mengakibatkan PNS yang bersangkutan dikeluarkan dari jabatannya, bukan dari PNS-nya, tapi dari jabatannya. Karena lumayan lama dia harus mengambil cuti, maka dia harus dikeluarkan dari jabatannya. Kemudian tidak berhak menerima penghasilan PNS dan masa kerja tidak diperhitungkan. Oke, baik, itu tadi seputar penjelasan tentang cuti ASN. Jika masih ada yang belum jelas, tolong dipaparkan atau dilempar di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa share agar informasi ini tidak berhenti di kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.